Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku warga Lamongan, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipermudah langkah kaki kita menuju Masjid Namira yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga solawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita ucapkan, kita aturkan matur nuwun jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh pengurus yayasan dan ta'mir Masjid Namira. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi makmur dan tegaknya majelis ilmu di Masjid Namira ini, semoga itu semua dicatat oleh Allah menjadi timbangan atau pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur, materi kita pada kesempatan kali ini adalah sirah sahabat. Dan sahabat yang akan kita ceritakan kali ini adalah sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sekarang kita akan membahas sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan Rasul dan para sahabatnya. Siapakah Anas bin Malik? Beliau adalah Anas putra Malik Al-Ansari. Beliau dari suku Ansor. Ansor berarti penduduk asli kota Al-Madinah. Ansor artinya para penolong yang menolong orang-orang muhajirin. Jadi sahabat Nabi Anas bin Malik terkategorikan dalam ayat surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Nabi, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi sahabat Anas bin Malik termasuk manusia yang tergolong dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? 100. Beliau juga Khazraji, dari suku Khazraj. Karena kita tahu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada dua suku Arab besar, Aus dan Khazraj. Lah Anas bin Malik ini dari suku Khazraj. Kemudian
Al-Madani, lahir di kota Madinah. Kunia beliau adalah Abu Hamzah. Kunianya adalah apa? Abu Hamzah, bapaknya Hamzah. Al-Muhaddis, ahli hadis, termasuk manusia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Al-Mukri, ahli Al-Quran. Al-Imam, Al-Mufti, termasuk ahli fatwa. Lah Anas bin Malik ini punya julukan khusus yang tidak dimiliki sahabat Nabi yang lain. Ya, saya ulangi, Anas bin Malik ini punya julukan yang julukannya ini hanya beliau yang punya julukan ini. Atau ya yang paling dikhususkan untuk beliau, yaitu beliau diberi gelar Khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ini titelnya adalah pelayan Rasulullah. Pelayan itu ya konotasinya enggak baik. Tapi ketika dinisbatkan kepada orang mulia seperti Rasulullah, maka jadi apa? Jadi baik. Pelayannya siapa dulu? Nek pelayani menungso biasa ya rendahan. Tapi nek pelayannya Nabi, ini kemuliaan, ini keistimewaan. Pelayan itu kurang, konotasinya kurang baik. Tapi kalau pelayan masjid itu mulia. Nah seperti itulah. Lah Anas bin Malik ini julukannya pelayan Nabi. Anas bin Malik ini lahirnya 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti Anas bin Malik lahir umurnya Nabi kira-kira berapa? Saya ulangi ya, saya ajak panjenengan berpikir nih. Anas bin Malik ini lahir 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, berarti kita tahu Rasulullah kan diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Dakwah di kota Mekah 13 tahun baru hijrah ke Madinah. Nah, berarti umurnya Nabi berapa? 43 tahun. Jadi Anas bin Malik lahir itu umurnya Nabi sudah 43 tahun. Betul? Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, umurnya Anas bin Malik masih berapa? 10 tahun. Betul? Betul? Nah, berarti Rasulullah SAW waktu hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Itu posisi Anas bin Malik masih umur 10 tahun. Masih bocah kecil. Jadi Anas bin Malik ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, emaknya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Saya ulangi ya, emaknya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Bapaknya namanya Malik. Malik ini mati secara jahiliyah, enggak masuk Islam. Otomatis Anas kan jadi anak yatim, betul? Betul apa enggak? Betul. Terus Ummu Sulaim ini mendidik anaknya dengan baik. Ummu Sulaim ini, yakni emaknya Anas bin Malik tadi, dilamar sama orang Arab namanya Abu Tolha. Pada waktu itu Abu Tolha kafir, kaya raya Abu Tolha ini. Dalam riwayat Abu Tolha ini punya kebun di depan Masjid Nabawi. Kaya raya Abu Tolha ini. Abu Tolha ini ngelamar emaknya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim begini, wahai Abu Tolha, lelaki sepertimu itu tidak layak untuk ditolak. Tapi kamu itu lelaki kafir. Aku enggak mungkin menerimamu sebagai suamimu. Ditolak Abu Tolha ini. Terus Abu Tolha ini merasa, loh aku ini kaya raya loh kok ditolak. Datang Abu Tolha kepada Ummu Sulaim, emaknya Anas bin Malik tadi itu.
Wahai Ummu Sulaim, aku ingin menikah denganmu. Kata Ummu Sulaim, sudah, kau lelaki kafir, aku wanita muslimah. Kau enggak boleh menikah dengan aku. Aku enggak minta mahar apa-apa. Seandainya kau mau masuk Islam, maka keislamanmu menjadi mahar untukku. Akhirnya Masya Allah Abu Tulha ini datang ke Nabi, masuk Islam dan Islamnya baik. Otomatis Anas bin Malik punya bapak sambung, betul nggih? Waktu Anas bin Malik umur 10 tahun itu kira-kira SD kelas 4. Betul? Anas bin Malik masih kecil banget itu, kurang lebih umur 10 tahun lah. Itu Ummu Sulaim bawa Anas bin Malik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah anakku, pinter, cerdas. Tolong izinkan dia selalu bersamamu. Terus Rasulullah mengiyakan. Semenjak itulah si bocah kecil ini yang bernama siapa? Anas bin Malik nandi-nandi bareng Nabi. Nabi di rumah, Nabi safar, Nabi mukim, Nabi ke sana, Nabi kemari, selalu kemantil kepada Nabi dan melayani Nabi, genah-genano urusane Nabi, mengambilkan air untuk Nabi, diperintahkan Nabi untuk ini dan untuk itu, sehingga perhatikan, sehingga Anas bin Malik ini di antara manusia yang paling paham Nabi Muhammad SAW. Ada kitab namanya Kitab Sama'il Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi. Kitab yang membahas semua seluk-beluk Nabi. Wajahnya Nabi, ya, rambutnya Nabi, jenggotnya Nabi, kemudian dedeknya Nabi, postur tubuhnya Nabi, sarungnya Nabi, sorbannya Nabi, jalannya Nabi, tidurnya Nabi, duduknya Nabi, makanannya Nabi, sandalnya Nabi, sepatunya Nabi. Itu kitab namanya apa tadi? Syama'ilun Nabi. Lengkap itu kitab itu. Lah, di kitab itu kebanyakan yang meriwayatkan adalah siapa? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini adalah yang merekam seluk-beluk Rasulullah. Kenapa? Soalnya kacili wis elok Nabi. Sejak kecil sudah bersama Nabi. Jadi ngerti panganan sing paling disenengi Nabi ngerti. Sarung sing dienggo Nabi ngerti. Sorbane Nabi ngerti. Turune Nabi ngerti. Jalannya Nabi ngerti. Kuwabe ngerti kabeh Anas bin Malik. Makanya para ulama menjelaskan Anas bin Malik termasuk manusia yang paling ngerti tentang tetek bengeknya Nabi. Lupa sholat mau gak nih? Ngerti tetek bengek? Semua tentang Nabi paham nih Anas bin Malik. Nah ini sahabat yang akan kita ceritakan ini. Bocah kecil yang selalu bersama siapa? Rasul. Dan julukannya adalah Khadimur Rasul. Pelayannya Rasulullah SAW. Kita baca ya, perhatikan. Apa saja keutamaan Anas bin Malik? Yang pertama, sebelum saya mulai, saya juga akan sampaikan bahwa Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. Saya ulangi ya, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. Kabeh sahabat wis padha wafat, ini Anas bin Malik masih ngajarkan manusia hadisnya Rasulullah SAW. Ya, kita baca siapa beliau ini, keutamaannya. Yang pertama, kana khadiman li Rasulillah SAW asyrosinin. Beliau adalah pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Semenjak Nabi datang ke Madinah, itu langsung dikantili siapa namanya? Anas bin Malik sampai Rasulullah wafat. Kita tahu Rasulullah dakwah di Madinah berapa tahun? Kan diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, betul? 40 tahun sampai 63 kan 23 tahun, betul? 23 ini dibagi 2, Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun.
Berarti Rasulullah datang ke Madinah jelek dikandili Anas bin Malik sampai wafat. Sampai wafat. Makanya saya katakan tadi Anas bin Malik ini menungso sing paling ngerti Rasulullah. Di antaranya beliau ini. Khadima Anas bin Malik Rasulullah asra sinin. Mundu an hajaran nabiyyu ila an mata sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini bersama Rasulullah melayani Rasulullah semenjak Rasulullah tiba hijrah di Madinah sampai Rasulullah wafat di kota Madinah selalu disertai Anas bin Malik. Berarti Anas bin Malik ini Rasulullah wafat umurnya masih berapa? 20 tahun. Rasulullah wafat umurnya Anas masih pemuda. Ya, 2 tahun lulus SMA, kuliah semester 2. Ya semester 4 ya, kurang lebih lah itu. Nah, jadi masih muda. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ana ibnu asyar sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah umurku masih 10 tahun dan Rasulullah wafat umurku 20 tahun. Berarti Anas bin Malik ini melayani Nabi bersama Nabi kemana-mana bareng Nabi 10 tahun. Kemudian Anas bin Malik berkata, "Ma masastu dibajan wala hariron alyanu min kaffi Rasulillah." Tidak pernah aku menyentuh sutra ya yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah. Maksudnya itu, aku biasa pegang sutra, tapi sehalus-halusnya sutra tidak bisa ngalahkan halusnya tangan Rasulullah SAW. Wala syamamtu raihatan qat atyab min raihati Rasulillah. Tidak pernah aku mencium minyak wangi yang paling wangi yang melebihi wanginya aroma Rasulullah SAW. Rasulullah wangi, Pak. Ketika Rasulullah wafat, datang Abu Bakar membuka kainnya dan dicium oleh Abu Bakar keningnya Rasulullah ini sininya. Dicium Abu Bakar, itu Abu Bakar berkata, "Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Engkau selalu wangi ya Rasulullah, baik ketika hidup maupun wafat. Rasulullah itu wangi. Bahkan ada di antara sahabiat itu yang menyimpan keringatnya Nabi. Nek keringatnya bojomu ojo, Bu. Mambu. Tapi ini keringatnya Rasulullah disimpan sama sahabat. Lu ya ada. Ya, ada. Karena wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian laqad khadimtu Rasulullah asra sinin. Aku melayani Nabi selama 10 tahun. Fama qala liqatun uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. 10 tahun aku melayani Nabi, tidak pernah sekalipun Nabi membentak aku. Nabi tidak pernah mengomentari apa yang aku kerjakan. Kenapa kamu kerjakan ini? Dan Nabi tidak pernah mengomentari apa yang tidak aku kerjakan. Kenapa kok kamu tidak mengerjakan ini? Paham maksudnya? Jadi benar-benar disayang nih Anas bin Malik, tidak pernah dimarahi Rasulullah SAW. Anas bin Malik juga berkata, "Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa." Rasulullah adalah manusia yang paling bagus akhlak perilakunya. Baik Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya itu ya Al-Qur'an yang berjalan. Jadi sing nduk jerone Al-Qur'an itu ya Rasulullah kabeh iku nduk ngene. Ngomongi ya kaya Al-Qur'an. Keberaniannya ya kaya Al-Qur'an. Jadi semua akhlak baik yang ada dalam Quran itu ada pada diri Rasulullah SAW. Yang nomor 2, keutamaan yang nomor 2. Wa min manakibihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'alahu. Termasuk keutamaan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang kena doanya Rasulullah. Doa luar biasa dan mustajabah. Karena nek jare wong Jawa ngenger ngawula elok wong kan gitu kan. Soale wonge apik nurut, akas, Rasulullah gak tega didongakno Nabi. Lah dongane Nabi iki mandi terlaksana semua. Anas bin Malik ini yang didoakan Nabi ini terbukti semuanya. Bagaimana doanya? Nah, perhatikan.
Yaqulu Anas bin Malik bercerita, dulu ibu saya, siapa tadi namanya? Ummu Sulaim membawa aku ke Rasulullah. Aku masih kecil, masih 10 tahun. Berarti kan SD kelas 4. Kurang lebih ya kan? Kurang lebih SD kelas 4 itu aku dibawa Rasulullah SAW. Masih kecil. Dibawa ke Rasulullah SAW oleh ibuku Ummu Sulaim. Terus Ummu Sulaim ibuku berkata, ya Rasulullah, ini adalah Anas anakku. Biarkan dia bersamamu. Ini cerdasnya ibu ini. Luar biasa cerdasnya Ummu Sulaim. Dan Rasulullah itu senang sama Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim itu sukunya Najjariyah. Sebentar, kita putus sejenak. Saya ingin menerangkan asal usulnya Ummu Sulaim. Rasul dulu waktu Namira yang baru ini mulai, dulu ada kajian Sirah Nabawi. Masih ingat toh? Saya sampaikan di tempat ini bahwa Nabi punya kakek namanya Abdul Muthalib dan mbah buyutnya, kalau kakeknya kan Abdul Muthalib, kalau mbah buyutnya Nabi Hashim. Lihat saya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti Hashim apanya Nabi? Buyut. Hashim ini buyutnya Nabi, pernah dagang ke Syam, mampir di Medina, karena Medina kan di utara. Jadi Mekah ke Medina ke Palestina. Sebelum sampai ke Palestina, Hashim ini singgah di Medina, nikah sama perempuan di kota Madinah namanya Salma binti Amr. Setelah nikah ya kumpul suami istri, kemudian Hashim mbah buyutnya Nabi ini pergi ke Palestina dan dagang di sana, terus wafat di kota Gaza, Palestina. Gaza, wafat di sana. Jadi mbah buyutnya Nabi itu kuburannya nggak ada di Mekah. Kuburnya di mana? Gaza. Lah, Mbah Hashim ini adalah ketua suku di Mekah, orang hebat di kota Mekah. Mbah buyutnya Nabi itu suka ngasih jemaah haji makan-makan begitu, minum-minum. Jadi orang baik lah di kalangan jahiliyah pada waktu itu. Lah, terus digantikan adiknya namanya Muthalib. Bukan Abdul Muthalib, Muthalib. Muthalib ini ingat kalau dulu Hashim itu pernah nikah sama orang mana? Orang Madinah, Yasrib. Namanya siapa tadi perempuannya? Salma binti Amr. Ternyata punya anak Hashim di situ itu. Lah anaknya inilah namanya Abdul Muthalib. Paham? Akhirnya Abdul Muthalib itu diambil sama orang Mekah, saudara-saudaranya, paman-pamannya ngambil Abdul Muthalib dibawa ke Mekah. Lah Abdul Muthalib nanti ini jadi kakeknya Nabi. Berarti saya mau tanya kepada antum semuanya, berarti Nabi itu punya keluarga di Medina apa enggak? Punya, karena mbak buyut putrinya Nabi itu orang Medina dari suku Najjariyah tadi itu. Nah Ummu Sulaim ini Najjariyah. Pak ojo bingung ya. Aku sepegel nyampe no soalnya. Jadi yang ingin saya sampaikan begini ya. Rasulullah itu punya darah Medina, tapi dari jalur nenek. Jelas? Nenek putrinya dulu, bukan nenek, mbah buyut putri Rasulullah itu dari Medina. Karena dulu mbah buyutnya nikah sama orang Medina. Namanya Salma binti Amr. Sukunya apa tadi? Najjariyah. Lah Ummu Sulaim ini emaknya Anas bin Malik ini Najjariyah sukunya. Berarti kan masih dirunut-runut sik mambu bolo gitu loh. Ya jelas dah? Ya jadi klop ini. Wah Anas yo pinter, emaknya Ummu Sulaim yo sik mambu bolo karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong Arab kan ngiling-ngiling nasabe piye nek kita mbab canggamu kok sing ngerunduk kene iki. Ya, canggamu buyutmu kadang-kadang gak ero ya kan. Nek wong Arab apal kabeh. Lah ketemu. Lah sehingga Rasulullah sama Ummu Sulaim juga dekat, sik mambu bolo kata orang Lamongan. Oke ya. Nah, kembali ke materi. Jadi ini Ummu Sulaim An-Najjariyah ini bawa anaknya yang kasih kecil tadi itu umur 10 tahun dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku, tolong biarkan dia bersamamu ngeladeni panjenengan ya Rasulullah. Terus kata umiknya, ya Rasulullah tolong doakan bocah kecil ini. Akhirnya didoakan sama Nabi. Allahumma aktsir malahu. Ini masih kecil loh.
Masih umur berapa tadi? Kurang lebih 10 tahun. Didoakan Nabi, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya anak ini. Wa waladahu, dan banyakkanlah anaknya, keturunannya. Wa barakalahu fima ataitahu, dan berikan keberkahan kepada harta dan anak keturunannya. Zaman berjalan terus, kemudian Rasulullah wafat, kehidupan berlanjut, Anas bin Malik ini kaya raya. Dan anaknya sampai 100. Mesti ini bojone gak siji. Ya, mesti ini gak siji ya. Jadi anaknya itu 100, gak iso mbayangno iku. Ya, anaknya Anas bin Malik 100 dan umure dawa. Termasuk sahabat Nabi yang paling apa? Akhir wafatnya, kabeh sahabat wis padha wafat, ini Anas bin Malik ngajari menungso hadis Nabi, biyen hadis ini. Dan beliau hijrah ke Syam, ke Basra. Beliau wafat di Basra. Menyebarkan ilmu Islam itu. Pindah dari Madinah ke Basra. Basra kalau sekarang mana? Irak. Basra di Irak sana. Menyebarkan ilmu Islam. Dan terakhir wafatnya itu sahabat Nabi, yang orang yang pernah melihat wajahnya Nabi yang terakhir hidup di muka bumi, ya Anas bin Malik itu. Ya. Nah ini Anas bin Malik. Akhirnya kaya raya, anaknya banyak dan umurnya panjang. Kena doanya siapa tadi? Rasulullah SAW. Itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3. Wa min manaqibihi suhbatuhu wa qurbuhu minan nabi. Termasuk keutamaan Anas bin Malik adalah kedekatannya kepada Rasul. Sahabat Nabi banyak, tapi tidak semua sahabat Nabi itu dekat sama Nabi gitu. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang paling dekat sama Nabi. Perhatikan. Ada beberapa contoh yang menunjukkan Anas bin Malik itu benar-benar paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana nabiyyu yahussu bi ba'dil asrar. Dahulu Rasulullah itu sering mengkhususkan Anas bin Malik dengan rahasia-rahasia. Jadi Rasulullah itu sering ngasih tahu Anas bin Malik rahasia-rahasia. Awakmu ya tak kandhani ngene, tapi wong liya gono sing ngeru, awakmu tok sing ngeru. Lah ngono ku Anas sering dikonokno Nabi. Paham? Mana dalilnya, perhatikan. Yaqulu Anas, ata alayya Rasulullah wa ana al-abu ma'al hilman. Perhatikan. Pernah Rasulullah datang kepadaku sedangkan aku sedang bermain-main sama anak-anak kecil lainnya. Subhanallah. Berarti ini Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, dia ingat-ingat masa kecilnya itu. Terus disampaikan ke para tabi'in. Anas bin Malik berkata, dahulu Rasulullah pernah datang kepadaku, waktu itu aku masih main-main sama anak-anak yang lain. Berarti sahabat waktu cilik ya tetap dulinan, wong jenenge arek cilik. Ya tetap dulinan, ya gitu ya. Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'al hilman. Rasulullah datang kepadaku pada waktu itu aku sedang main-main sama bocah kecil lainnya. Fasallama alaina, dan Rasulullah mengucapkan salam kepadaku. Ini sunnah, nek ana bocah cilik iku disalami, assalamualaikum begitu. Rasul juga gitu. Kalau ada anak kecil ucapkan salam. Fa ba'atsani ila hajatin, setelah itu aku dipanggil Nabi, aku diberi tugas khusus oleh Nabi. Fa abta'tu ala ummi, sehingga aku terlambat pulang ke ibuku. Siapa yang terlambat pulang? Anas bin Malik. Aku terlambat pulang ke ibuku. Namanya ibunya siapa tadi? Ummu Sulaim. Falamma jitu, ketika aku datang telat, ibuku ngomong, mahabasaka, apa yang membuatmu tertawan, enggak pulang-pulang wahai anakku? Qal, maka Anas bin Malik berkata, ba'atsani Rasulullah lihajatin. Rasulullah SAW Rasulullah SAW tadi, wahai ibunda, Nabi Muhammad SAW tadi mengutusku untuk menyelesaikan suatu perkara. Qalat, emaknya berkata, wa ma hajatuhu, perkara apa? Kamu ditugasi Nabi apa?
Perkara apa? Awakmu ditugasno Nabi apa? Masalah apa? Dijawab sama Anas bin Malik, innaha sirr. Ini adalah rahasia Nabi, enggak boleh dikasih tahu orang lain wahai ayahan. Wahai apa? Ibunda. Qalat, lihat apa kata ibunya. Ini ibu yang baik ya kayak gini nih. Kata ibunya, ya bunai wahai anakku, la tuhadditsanna bisirri rasulillahi ahada. Jangan pernah engkau menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek mak saiki, ayolah gak apa-apa dono mak, kono wong ngerumek mak tok. Saiki ngono. Iki gak nuturi anake kudu megang amanat. Ya. Jangan pernah engkau menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajari anaknya untuk memegang amanat gitu. Kemudian inna hasir la tuhditsanna bi sirri rasul ahada qala Anas wallahi law hadastu bi ahadan la hadastu ya Sabit. Ah ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik itu dapat tugas khusus dari Nabi yang enggak boleh ada yang tahu kecuali dia. Kemudian wa kana a'lamun nas bi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqurbihi minhu. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang paling paham sifat-sifat detailnya Rasulullah. Rasulullah kan punya sifat-sifat. Contoh sifatnya Nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilin wa laisa biqasirin. Rasulullah itu tidak tinggi menjulang, Rasulullah juga tidak pendek. Tetapi Rasulullah itu lebih dekat ke tinggi. Paham maksudnya? Yang belum tahu dedeknya Rasulullah tak kandani. Rasulullah itu laisa bitawil, Rasulullah itu enggak tinggi banget enggak. Walisa biqasir, tapi Nabi juga enggak pendek. Walakin ilat tawili akrab, tetapi Nabi itu lebih dekat ke tinggi. Paham kira-kira maksudnya? Nah. Ba'idu ma baina mangkibaihi, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain berjauhan. Artinya Rasulullah itu bidang, gagah. Kan ono to tipe menungso sing nyekukru ngono kan ono. Nah, Rasulullah enggak ngono. Rasulullah itu gagah orangnya. Ya, saya dulu pernah punya dosen, waktu nerangkan hadis ini di depan kelas dia ngomong, ya kurang lebih seperti saya. Ya, ngawur, enggak boleh. Kembali ke materi. Nah, Rasulullah juga disebutkan dalam riwayat jenggot beliau itu sampai ke dada. Rasulullah SAW. Ya, wajah beliau itu kalkomar, seperti rembulan. Ya, rambutnya Nabi tidak lurus, tidak keriting keribu, enggak. Tengah-tengah. Lah itu kan sifat-sifat Nabi itu kan enggak mesti ada yang nyampaikan toh. Enggak mungkin kok ujuk-ujuk ada di kitab. Ada hadis yang meriwayatkan. Dan di antara yang meriwayatkan itu semuanya adalah siapa? Anas bin Malik. Kenapa? Kana a'laman nasi bi sifati Rasulillah. Karena Anas bin Malik termasuk orang yang paling paham sifat-sifatnya Rasulullah. Tadi kan saya isyaratkan ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabi. Kitab yang menjelaskan tentang sifat semuanya tentang Nabi. Itu kebanyakan perawinya adalah Anas bin Malik. Karena Anas ini selalu bersama Nabi. Terus selanjutnya, wa kana qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta fi sakaratil maut. Anas bin Malik ini sangat dekat kepada Nabi, bahkan sampai Nabi menjelang wafat sakaratul maut. Itu Anas tahu betul apa yang terjadi. Yaqulu Anas berkata, kanat amatu wasiyati Rasulillahi na hadarahul maut. Sesungguhnya wasiat Rasulullah yang paling banyak menjelang kematian Rasul adalah, ingat-ingat nih, yang ngomong Anas bin Malik. Apa sih yang disampaikan Nabi terakhir kali sebelum wafat? Ini yang meriwayatkan siapa tadi? Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kebanyakan wasiat Rasulullah ketika beliau hampir wafat adalah as-shalah. Tentang masalah apa? As-shalah. Salat. Makanya kita jangan ngeremehkan salat ya jamaah. Salat itu garis merah, enggak boleh dilanggar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum
as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkan salat bisa keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Saya mau tanya, tolong dijawab, salat itu apanya Islam? Tiangnya Islam. Saya mau tanya, kalau Islam itu digambarkan bangunan, bangunan kalau gak ada tiangnya ambrek enggak? Ambrek. Podo wong KTP ini Islam tapi gak pernah sholat. Podo karo bangunan gonok cagae, ambrek, gak dianggap meskipun tulisannya Islam. Hati-hati, masalah sholat ini gak boleh dilanggar ya jemaah. Itu wasiat terakhir Nabi. Ya, wasiat terakhir Nabi. Salat ini perhatikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Banyak orang yang kurang paham dan berkata, meskipun aku ini tidak sholat, meskipun suamiku enggak sholat Ustaz, tapi dia itu baik, tidak pernah nyuri, tidak pernah korupsi, tidak pernah bentak saya, enggak pernah judi, enggak pernah minuman keras. Dia mengira bahwa dosanya zina lebih gede daripada dosanya sholat, daripada dosanya meninggalkan sholat. Padahal yang benar, perhatikan, padahal yang benar dosanya berzina itu besar, tetapi dosanya meninggalkan sholat lebih besar daripada dosanya berzina, minuman keras, bahkan membunuh nyawa. Tapi banyak yang gak paham itu. Orang zina 1000 kali tidak mengeluarkan dia dari Islam. Selama dia mengimani bahwa zina itu haram, dia yakin dirinya berdosa. 1000 kali orang berzina tidak mengeluarkan orang ini dari apa? Islam. Tapi nek wong gak sholat, podo karo bangunan gonok cagae. Islami apa? Hilang. Hati-hati. Jangankan orang yang tidak sholat ya jamaah, orang yang sholat saja itu loh bisa celaka. Saya ulangi ya, jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat saja itu masih terancam kecelakaan. Fawailul lil musallin. Celaka dan binasa bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang sholat tapi lalai. Apa sih makna lalai dalam sholat? Satu, mengakhirkan waktunya. Matahari wis lurub ge sholat asar. Wong sholat sing ngene iki celaka padahal sholat. Daneo sing gak sholat. Sahun itu lalai. Siji ngakhir-ngakhirno waktune. Loro enggak khusyuk. Telu ndak ana tumaknina, kaya sing salat sing cepet iki lho. Tarawih 23 mek 7 menit itu. Nah, itu bahaya itu. Termasuk sahun dalam salat. Nah, termasuk juga wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Salat tapi nek ana azan itu malas-malas. Nek salat itu ditakoni tadi imame maca surat apa? Loh iya maca surat apa tadi itu? Loh padahal ngrungokno. Tapi soalnya gelambiar. Nah, iki jenenge sahun, Pak. Lah, sahun sing ngene iki itu loh masih apa? Celaka. Apalagi wong sing gak salat tambah nemen. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu meninggal? Kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Jadi di akhirat nanti itu ada neraka khusus kanggo wong sing gak pernah sholat. Atau ada neraka yang diperuntukkan untuk orang yang gak sholat. Jenengin neraka apa? Sakor. Masalakakum fi sakor. Loh kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia aku gak sholat. Makanya sampai nakal koyo opo tetep ojo sampai gak sholat. Meskipun ya ojo nakal. Ya. Meskipun ya ojo nakal. Tapi sholat itu garis merah Pak. Gak boleh dilanggar. Nih perhatikan. Syariat sholat ini beda dengan syariat-syariat yang lain. Syariat sholat ini Nabi tidak, ketika turun syariat sholat 5 waktu, Nabi tidak di bumi, datang dari langit di bawah Jibril, enggak.
tapi Nabi yang diangkat ke langit. Betul? Betul napa mboten? Peristiwa napa niku? Masalah zakat lewat malaikat Jibril turun malaikat membawa wahyu. Nggih napa mboten? Masalah haji turun Rasulullah di bumi. Masalah zakat turun dari langit Rasul di bumi. Masalah puasa, bakti ke orang tua, masalah akikah, masalah kurban, kabeh syariat Allah turun. Nabi di bumi diturunkan kecuali satu syariat. Apa itu? Dalam salat iki gak geme-geme loh ya. Salat iki sampai gak pakai Jibril. Tidak pakai apa? Jibril, tapi Nabi sendiri di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Isra Mi'rajkan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke Sidratul Muntaha, bahkan Jibril tidak sanggup. Terus Nabi dapat syariat 5 waktu. Makanya masalah sholat jok tinggu sembarangan. Perhatikan ya, jangan sisakan waktumu untuk sholat, tapi sediakan waktumu untuk sholat. Ya, ini penting masalah sholat. Dan itu wasiat Nabi yang apa? Terakhir. Ya. Jadi saya ulangi kembali ke materi tentang Anas bin Malik ini. Yaqulu Anas bin Malik, kanat amatu wasiyati Rasulullah hina hadarahul maut as-salatu wa ma malakat aimanukum. As-salat wa ma malakat aimanukum. Jadi wasiat terakhir Nabi adalah satu salat. Yang kedua wa ma malakat aimanukum, budak-budak kalian. Jangan membebani budak di luar batas kemampuannya. Kemudian ikhwatal iman, jadi itu menunjukkan bahwa itu Anas bin Malik berarti benar-benar apa? Tahu di situ. Makanya dikatakan tadi Anas bin Malik ini Rasulullah datang ke Madinah, langsung dibarengi sama Anas bin Malik sampai Rasulullah apa? Wafat. Termasuk sahabat Nabi yang paling paham tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa kana a'laman nas bi sya'nil hijab hina unzila ala Rasulillah. Anas bin Malik ini termasuk manusia yang paling paham tentang cerita turunnya ayat jilbab. Karena beliau praktisinya, pelakunya. Ayat itu turun ketika ada Anas bin Malik. Ceritanya bagaimana? Begini ceritanya. Fakuntu a'laman nasi bi sya'nil hijab. Aku adalah manusia yang paling paham tentang asal muasal syariat hijab atau jilbab ketika turun itu. Wa kana awwalu ma unzil ibtana Rasulullah bi Zainab binti Jahsh. Jadi ceritanya pada waktu itu Rasulullah ya setelah nikah sama Zainab binti Jahsh. Kemudian ada walimatul urus. Terus Rasulullah ngundang sahabat-sahabat. Terus Rasulullah menyuguhkan makanan-makanan. Kemudian sahabat-sahabat Nabi ini enggak pulang-pulang di situ terus. Wa atolul muktha. Para sahabat ini berlama-lama. Padahal Nabi pengen mereka ini segera apa? Itu juga dalil nek medayo nang wong ojo suwe-suwe. Itu juga dalil nek medayo nang wong ojo suwe-suwe, ya. Faqama Rasulullah fakharajtu ma'ahu likay yakhruju famasya Rasulullah. Ya, saking suwene sahabat itu gak pulang-pulang, itu Rasulullah berdiri, keluar, masuk. Tapi sahabat kurang peka. Rasulullah wis ngadeg, metu, melbu. Nah, kemudian maka aku ikuti Nabi ketika Rasulullah keluar. Kata Anas bin Malik, kan masih kecil Anas bin Malik tadi kan. Aku ikuti Rasulullah di belakangnya. Likai yahruju, supaya orang-orang yang di dalam rumah itu apa? Keluar gitu. Hatta jaa atba hujrati Aisyah wa dhanna Rasulullah annahum kharaju, sampai Rasulullah itu keluar ke pintunya Aisyah. Padahal kan tadi statusnya nikahan sama siapa tadi? Zainab binti Jahsh. Tetapi sampai keluar ke depan rumahnya Aisyah, tujuannya supaya sahabat itu cepat pulang, begitu ya. Faraja'a
kemudian Rasulullah pulang balik ke rumahnya Zainab binti Jahsh. Faraja'tu ma'ahu, aku pulang bersamanya juga. Fa idza hum qad kharaju, ternyata sahabat-sahabat baru keluar semuanya pulang. Fa daraba Rasulullah baini wa bainahum bisitrin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat hijab antara diriku dan keluarganya. Semenjak itu aku gak kelihatan keluarganya Nabi. Kan ini kan bocah cilik kan, gelibet bersama Rasulullah. Ya tahu istrinya Nabi, tahu wajahnya istrinya Nabi. Tapi turun ayat hijab itu, maka Rasulullah membuat apa? Hijab. Ya mungkin lama-lama kan Anas besar juga, betul kan? Supaya namanya aurat tetap aurat. Meskipun ini arek kecil ikut, ya tetap tidak boleh kan gitu. Nah itu Anas bin Malik termasuk orang yang tahu awal-awal syariat hijab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir sebelum saya tutup adalah di antara nasihat-nasihatnya beliau, nasihat-nasihatnya Anas bin Malik. Apa saja nasihat-nasihatnya Anas bin Malik? Beliau berkata, banyak ya nasihatnya ini, banyak sekali, saya pilihkan beberapa saja. Nasihat Anas bin Malik berkata, idza laqita imra'atan fa ghammid ainaika hatta tamdiyah. Jika kamu kepapasan bertemu dengan wanita, maka pejamkan matamu sampai wanita itu pergi. Ini yang ngomong Anas bin Malik, hidup di zaman sahabiyat, wanitanya baik-baik, wanitanya pakai hijab berukut-berukut. Itu saja kata Anas bin Malik, jika engkau berjalan terus kepapasan sama wanita, pejamkanlah mata. Artinya suruh nundukkan pandangan. Sekarang ini fitnah wanita luar biasa. Antum mau masuk Facebook, wedok kan kabeh ono macam-macam so. Mau lihat TikTok apalagi, wedok joget-joget kabeh. Ustaz itu paling wong kota, ala wong desa ya wake TikTokan itu. Oh sekarang luar biasa joget-joget. Ya, naudzubillah min dzalik, semoga kita bisa menjaga keluarga kita. Makanya Nabi berkata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Disebutkan wanita secara khusus, padahal seandainya Nabi berkata takutlah terhadap dunia titik, sebenarnya wanita sudah masuk. Tapi Nabi mengeluarkan wanita dan disebutkan secara khusus. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Itu dalil bahwa fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Dan tipu dayanya wanita itu lebih berbahaya daripada tipu dayanya syaitan. Ngapunten ibu-ibu, mbak-mbak, ummahat, saya sampaikan dalilnya. Al-Quran ketika berbicara tipu daya syaitan, maka menurut Al-Quran tipu daya setan itu lemah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa. Apa dha'ifa? Lemah, dhaif. Diwacana ayat kursi Melayu. Ya toh? Sampean wudu sing bener, salat sing apik, setane Melayu. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif, lemah. Itu Al-Quran berbicara tentang godaan apa? Setan. Nah sekarang kita pindah nih, yang kedua nih. Godaannya apa? Wanita. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya sampaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita iku azim. Apa azim artinya? Besar. Jadi lebih berbahaya. Makanya hati-hati ibu-ibu, jangan sampai menjadi penolong setan untuk menjerumuskan kaum laki-laki. Wanita itu kalau membuka auratnya dia dua dosa. Dosa yang pertama, dia sendiri melanggar aturan Allah. Dosa yang kedua, dia menyebabkan kaum laki-laki berdosa. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini juga bapak-bapak, perhatikan tuh bapak-bapak nih. Ya, ada hadisnya Nabi, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga ad-dayyus. Nabi ditanya, ya Rasulullah, dayyus itu siapa? Dayyus adalah orang yang hilang rasa cemburunya.
Istrinya dibuat tontonan orang, enggak malu, enggak loro hati, hilang cemburunya. Istrinya berboncengan sama laki-laki lain sekantornya, enggak loro hati, enggak cemburu. Ini laki-laki yang kayak gini enggak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak masuk surga ad-dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Orang yang membiarkan kekejian terjadi di rumah tangganya. Anaknya dibonceng laki-laki, enggak apa-apa nak, sing hati-hati yo. Betul iki perawane lho. Anake sing perawan didulini wong lanang, dijak delok bioskop, tambah dituturi, sing hati-hati nak yo. Ya, ini ndak boleh, harusnya ndak boleh nak. Ya harus halal dulu, harus nikah dulu. Lah setelah halal tetap nggak boleh lihat bioskop ya. Itu yang bisa disampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga tetap istiqomah, semoga tetap diberi kemudahan dalam ketaatan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.